Baik, untuk selanjutnya rekan-rekan mahasiswa dengan topik yang berbeda, praktek penentuan harga. Silakan Pak untuk waktu dan tempat. Baik, materi kita kali ini ada hubungannya atau berhubungan juga dengan materi kita sebelumnya, yaitu tentang estimasi biaya, ya, produksi dan estimasi biaya, ya, yaitu bagaimana secara keputusannya, secara manajerialnya suatu perusahaan itu bagaimana menentukan atau menetapkan suatu harga, ya. Jadi pokok pembahasan kita itu berkaitan dengan ada beberapa metode atau cara untuk melakukan penentuan harga, ya. Kemudian bagaimana sendiri konsep penentuan harga yang dikatakan sebagai diskriminasi harga, kemudian bagaimana penentuan harga transfer atau transfer harga atau istilahnya transfer pricing secara istilah asingnya, kemudian bagaimana penentuan harga dalam prakteknya. Itu dulu Pak Niko. Baik Pak, untuk hubungan keputusan manajerial sendiri dengan penentuan harga Pak. Ya, secara keputusan manajerial maka yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha yaitu apa yang akan diproduksi, ya, maksudnya di sini apakah barang atau jasa, kemudian berapa banyak, berarti ini berhubungan dengan volumenya, ya, barang dan jasa tersebut berapa banyak volume yang akan dihasilkan atau yang mau diproduksi, kemudian berapa harganya, ya. Nah, dalam konteks inilah nanti yang akan berhubungan dengan bagaimana penentuan harganya, ya, sehingga jadi agak berbeda memang kalau dalam konteks pasar persaingan yang sempurna, sehingga keputusan manajerialnya itu hanya menyangkut kepada berapa banyak dan berapa harganya, ya, jadi tidak dihubungkan kepada apa yang diproduksi. Kenapa? Karena secara karakteristiknya tadi pasar persaingan sempurna itu produknya adalah homogen, ya. Nah, keputusan optimal untuk struktur pasarnya sendiri adalah bahwa untuk menentukan harga itu maka panduannya atau dasar pertimbangannya adalah konteks marginal revenue-nya sama dengan marginal cost-nya, ya, dengan asumsi bahwa hanya ada satu produk, kemudian hanya ada satu pasar, artinya produk itu hanya dipasarkan pada satu pasar, ya, kemudian dikelola secara tersentralisasi dan informasinya sempurna, ya, sehingga penetapan harga berkaitan dengan, ya, beberapa produk itu maka akan berkaitan dengan atau dikaitkan dengan produk dengan permintaan yang berhubungan, ya. Maksudnya apa? Kalau saya hubungkan dalam konteks kita analisis sensitivitas, ya, maka produk itu akan kita kaitkan apakah produknya merupakan produk substitusi atau produknya merupakan produk komplementer. Kemudian kalau dikaitkan dengan jenisnya, karena akan berhubungan, ya, dengan permintaan, apakah produk tersebut merupakan produk kebutuhan pokok, barang mewah, sekunder, ya, dan kebutuhan secara dunia, ya. Sehingga pemanfaatan kapasitas produk dan penetapan produk itu akan dikaitkan secara hubungan yang optimal. Maksudnya apa? Bagaimana kapasitas produksi yang optimal terhadap, ya, harga produk tersebut nantinya, ya, artinya penentuan harga produknya. Kemudian harga produk gabungan yang optimal, ya, yaitu kita akan melihat dari sisi bagaimana penentuan harga produk itu berdasarkan proporsi yang sifatnya tetap dan bagaimana proporsi yang sifatnya berubah. Nah, jadi kalau kita lihat secara konsep analisis perhitungannya, maka kalau produksi yang dihubungkan dengan permintaan yang berhubungan, maka kalau perusahaan yang mempunyai dua produk, maka kita bisa melakukan analisisnya berdasarkan, ya, formulasi yang saudara bisa lihat pada modul, yaitu mengukur marginal revenue-nya, ya. Sedangkan untuk penetapan produk berdasarkan kapasitasnya, maka penetapan harganya itu ditentukan berdasarkan keseimbangan antara marginal revenue, ya, dari satu jenis barang dengan marginal revenue di jenis yang lain dan seterusnya yang sama dengan marginal cost atau perubahan biaya dari barang tersebut, ya. Artinya bahwa untuk pemanfaatan kapasitas produk sebagai dasar penetapan harga itu adalah untuk perusahaan multi produk yang menggunakan satu pabrik itu harus menghasilkan kuantitas di antara
pendapatan marginal ya dari masing-masing produknya ya. Karena kalau sekarang kita lihat kan banyak perusahaan itu dia hanya punya satu pabrik tetapi produk yang dihasilkannya itu beraneka ragam. Ya, contoh yang saya pernah lihat sendiri adalah teh botol. Ya, dulu memang teh botol itu produksinya adalah minuman teh di dalam kemasan. Tetapi sekarang untuk satu pabriknya itu selain minuman teh di dalam kemasan, mereka juga menghasilkan minuman mineral, air mineral yang dalam kemasan yang bermerek Prima. Prima itu punya teh botol. Ya, itu diproduksi di satu pabrik yang sama. Nah, itu yang dimaksudkan dalam contoh aplikasi yang dimasukkan dalam pemanfaatan kapasitas produk ya pabriknya terhadap penetapan harga yang secara optimalnya ya. Secara grafiknya nanti saudara bisa lihat ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi penetapan secara gabungan dalam proporsi tetap ya juga saudara bisa lihat ya. Dan secara perubahan maka yang saudara lihat di sini adalah bahwa akan berhubungan dengan tingkat kuantitas dari masing-masing produknya ya. Ya, dari persinggungan antara biaya secara totalnya dengan batasan ya biaya dan jumlah output yang akan dihasilkan. Demikian Pak Niko. Baik Pak, untuk diskriminasi harga definisinya Pak, lalu praktek penentuan harganya itu bagaimana Pak? Baik. Nah, di awal tadi saya sebutkan ada metode selain dasar-dasar penentuan harga, maka ada metode-metode secara ekonomis untuk penentuan harga itu sendiri. Ya, yang paling utama itu adalah diskriminasi harga. Ya, sederhananya diskriminasi harga ini adalah bahwa suatu perusahaan yang menghasilkan ya satu jenis produk, tetapi dengan sedikit perbedaan dari produk-produk tersebut, maka harganya dibuat berbeda juga. Sekali lagi contoh paling jelas karena memang pastinya kita menggunakan, saudara mahasiswa juga gunakan adalah handphone. Ya. Terkait dengan diskriminasi harganya adalah yang dihubungkan dengan diferensiasi tadi adalah ya saudara bisa lihat sendiri, saudara yang punya HP merek ya katakanlah Samsung gitu ya, maka saudara bisa tahu sendiri harganya itu kan bermacam-macam. Ada harganya yang 1 juta ke bawah atau 2 juta ke bawah, ada yang harganya 2 juta ke atas, atau malah ada yang harganya sampai puluhan juta. Ya, ini merupakan konsep ya sederhana, contoh konsep sederhana bagaimana Samsung membuat diskriminasi harga untuk produknya. Jadi artinya menetapkan harga yang berbeda untuk suatu produk ketika perbedaan harga tidak ditentukan oleh perbedaan biayanya. Jadi kalau saudara lihat dalam konteks produk handphone tadi kan sifatnya bahannya hampir sama semuanya, ya, yaitu layar sentuh, punya kamera, ya, aplikasinya sama, ya. Tapi ada perbedaan-perbedaan yang digunakan untuk menentukan perbedaan harganya. Tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang lebih tinggi dari kemungkinan yang tersedia. Jadi contohnya adalah terkait sekali lagi tadi handphone, bagi orang yang kaya ya pastinya dia kan lebih memilih produk-produk handphone Samsung yang harganya juga mahal karena dianggap kualitasnya juga lebih baik ya. Bagi yang punya uangnya pas-pasan ya, kalau dia memang ingin membeli produk yang mereknya diakui seperti Samsung, maka dia hanya pilih yang harganya sesuai dengan kemampuannya ya. Artinya kalau kita lihat produksinya satu pabrik, artinya biaya yang dikeluarkan sama tetapi harga barangnya bisa berbeda, maka kan bisa kita lihat secara jelas keuntungan yang bisa diperoleh oleh perusahaan tersebut kan akan menjadi semakin tinggi. Nah, kita bisa lihat juga diskriminasi harga ini dikaitkan dengan perusahaan harus menjadi pesaing yang tidak sempurna. Ya, artinya apa? Upaya-upaya pesaing tidak sempurna ini adalah upaya-upaya untuk perusahaan bisa ya membuat harga. Ya, jadi saya mau tambahkan satu lagi terkait dengan struktur pasar kita yang pertemuan sebelumnya, bahwa salah satu ciri pasar yang tidak sempurna itu adalah pelaku usaha
menentukan harga, ya. Terlebih adalah pasar monopoli, ya. Jadi di sini makanya dihubungkan bahwa perusahaan itu menjadi pesaing yang tidak sempurna, artinya berupaya untuk membuat harga. Elastisitas harga harus berbeda dengan unit produk yang dijual dengan harga yang berbeda. Supaya apa? Supaya upaya tadi seperti yang dikatakan di atas, bahwa supaya bisa mengambil ya kesempatan atau memanfaatkan surplus konsumen ya untuk menjadi bagian tambahan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian perusahaan harus mampu melakukan segmentasi pasar. Ya, ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terkemuka sekarang, bahwa untuk meningkatkan keuntungannya melalui diskriminasi harga tadi, maka ini mendorong perusahaan melakukan segmentasi pasarnya. Ya, jadi kalau tadi terkait produk handphone tadi, ya ada namanya kalau istilahnya ya produk low end, ya berarti dia kapasitas atau spesifikasi kemampuannya yang rendah. Ada produk yang high end, ya spesifikasinya yang tinggi. Nah, dalam analisisnya diskriminasi harga ini maka ada 3 tingkatan dalam konteks kita analisis. Tingkatan yang pertama itu bagaimana? Yaitu kita melihat bahwa setiap unit dijual dengan harga setinggi mungkin. Ya. Kemudian perusahaan mengekstraksi semua surplus konsumen. Artinya mengekstraksi ini maksudnya menggali atau memecahkan ya surplus konsumen yang masih ada. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, ada orang yang memang dia sangat berminat untuk memiliki handphone yang terkemuka tapi uangnya terbatas, maka perusahaan tersebut membuat produk yang sifatnya sesuai dengan budget atau kemampuan konsumennya. Ini yang dikatakan sebagai ekstraksi, supaya apa yang menjadi kelebihan dari konsumen, nanti kelebihan keinginan membeli dari konsumen itu dari kemampuannya yang ada untuk membayar, itu bisa diambil menjadi keuntungan bagi perusahaan. Itu yang dikatakan sebagai ekstraksi surplus konsumennya. Kemudian perusahaan memaksimalkan pendapatan dan keuntungan total dari setiap kuantitas yang dibeli, yang dijual, maaf. Kemudian tingkat yang kedua, mengenakan harga seragam per unit untuk jumlah tertentu, ya, harga yang lebih rendah per unit untuk jumlah tambahannya, dan seterusnya. Dan perusahaan mengekstraksi sebagian, ya, tetapi tidak semua dari surplus konsumen. Jadi saya mau contohkan begini kepada mahasiswa adalah bagaimana upaya untuk diskriminasi harga yang dilakukan oleh perusahaan adalah, kalau saudara perhatikan nanti di mini market untuk produk-produk kebutuhan sehari-hari seperti sabun mandi dan yang lain-lainnya, pasti sebagian produk itu ada yang sifatnya melakukan bundling. Ya, tujuannya apa? Tujuannya itulah untuk mengekstraksi ya sebagian dari surplus konsumen. Maksudnya apa? Tadinya konsumen tidak berminat untuk membeli satu jenis barang, tapi karena dibundlingkan atau dipaketkan dengan produk yang mungkin sering digunakan oleh konsumen tersebut, sehingga dia menjadi membeli produk tersebut, sehingga jadinya surplus konsumen tadi diambil menjadi keuntungan bagi perusahaan. Ya, jadi untuk secara grafik saudara nanti bisa lihat karena penjelasannya cukup sederhana. Ya, nah, yang tingkat yang ketiga, ya, ini yang tingkat yang terakhir adalah bahwa menetapkan harga yang berbeda untuk produk yang sama yang dijual di pasar yang berbeda. Ya, jadi menetapkan, ya, jadi sebagai contoh adalah produk-produk barang ekspor dan import. Ya, maka untuk satu sisi, ya, produk yang dijual di pasar di dalam negeri pasti berbeda dengan pasar yang di luar negeri. Karena apa? Karena memang kebutuhan dari konsumen pasar yang di luar negeri itu mungkin tidak sama dengan kebutuhan pasar yang di dalam negeri. Ya, sebagai contoh adalah untuk kendaraan mobil otomotif. Ya, ini saya nggak contohkan luar negeri dalam negeri, tapi untuk di satu pasar saja, artinya satu wilayah saja, tetapi pengelompokannya kan sudah jelas. Ya, ada sekarang ada namanya yang matic, ada yang manual. Yang matic ini sasarannya kemana? Sasarannya pastinya ke
orang-orang yang tidak mau capek dalam berkendara, dan umumnya adalah para perempuan. Sehingga jadinya kalau lampu tangannya belok ke kiri, dia belok ke kanan. Ya kan Pak Niko, begitu ya? Kalau ya perempuan yang naik sepeda motor ya. Perusahaan memaksimalkan keuntungan dengan menjual kuantitas di setiap pasar sehingga mendapatkan pendapatan marginal di pasar yang sama dengan biaya marginalnya. Ya. Nah, kalau kita lihat secara internasionalnya, ini lebih mengarah kepada kebijakan-kebijakan dari sisi perdagangan internasionalnya, yaitu kebijakan dumping, ya, yaitu kebijakan persistent dumping, predatory dumping, dan kebijakan sporadis. Demikian Pak Niko. Baik Pak. Lalu apakah ada konsep lain untuk penentuan harga tersebut Pak? Ya, konsep lainnya adalah salah satu yang paling dikenal juga adalah transfer harga atau transfer pricing, ya, yaitu penetapan harga produk antara yang dijual oleh satu divisi dari sebuah perusahaan dan dibeli oleh divisi lain dari perusahaan yang sama. Jadi sifatnya penentuan harga yang ditransfer, ya, kepada pembeli yang sifatnya masih di lingkup yang sama, ya. Perlu dibuat desentralisasi dan pembentukan pusat laba semi otonom di dalam perusahaan, ya. Jadi transfer pricing ini lebih kepada bagaimana satu divisi, ya, artinya satu perusahaan yang banyak divisi, ya, atau terdiri dari beberapa divisi, maka satu sisi misalkan untuk divisi produksi, maka bahan baku dibeli oleh penentuan harganya ditentukan oleh divisi produksi, sedangkan divisi untuk pemasarannya nanti itu ditentukan oleh, ya, untuk penentuan harga yang disampai ke pelanggannya itu ditentukan oleh divisi pemasarannya. Secara grafik saudara bisa lihat bagaimana, ya, menentukan konteks transfer pricingnya atau transfer harganya ini, ya. Jadi untuk tanpa pasar pesaing saudara bisa lihat, maka itu ditunjukkan dalam konteks harga transfer itu sama dengan perubahan biaya secara harganya pada tingkat harganya atau dalam konteks permintaannya, ya. Dengan pasar pesaing maka diukur dalam sisi, ya, bahwa transfer harga itu akan sama dengan biaya marginal, ya, yang sama dengan kurva permintaannya, ya, yang sifatnya adalah horizontal. Kalau yang tadi yang sifatnya miring, ya, secara dari kiri atas ke kanan bawah, ya. Nah, aplikasi dalam penetapan harga yang lainnya ini termasuk dalam penentuan biaya dan harganya, ya, yaitu bahwa kenaikan atau menetapkan harga secara penuh, ya, kemudian mengalokasikan secara penuh biaya secara rata-ratanya. Jadi artinya ukuran yang tadi di dalam estimasi biaya tadi, bahwa untuk mencapai biaya yang paling efisien minimum itu adalah diukurkan dalam sisi biaya secara rata-ratanya. Jadi kalau produksinya sudah optimum, biaya secara rata-ratanya paling rendah, maka itu yang dikatakan biaya yang paling efisien, atau yang kita sebutkan tadi adalah produksi skala massalnya, ya. Nah, ya, itu Pak Niko. Baik, bagaimana untuk aplikasinya Pak dan praktek dalam menentukan harga? Ya, untuk aplikasi dan prakteknya ini dalam materi ini kami menyampaikan secara secara kuantitatif, yaitu perhitungan. Ya, jadi nanti saudara bisa lihat terkait konteks bagaimana menentukan, ya, harga dari sisi aplikasinya, bahwa kenaikan harga yang optimal itu akan diukur dari pertama marginal revenue-nya sama dengan, ya, harga dikalikan dengan, ya, 1 ditambahkan 1 dibagi dengan elastisitas harganya, ya. Itu yang kedua, kenaikan harganya itu ditentukan dari harga itu sendiri, ya, disama dengan biaya yang dikeluarkan dikalikan dengan elastisitas permintaannya, ya, dibagi dengan elastisitas permintaan ditambah dengan 1. Nah, yang paling mendasar yang bisa saudara lihat dalam konteks aplikasi dalam penetapan harganya ini adalah analisis secara inkrementalnya,
ya, yaitu perusahaan harus bisa dapat mengambil tindakan kenaikan pendapatan dari konsumen, ya, dihubungkan dengan kenaikan biaya tambahan. Ya, jadi artinya antara keuntungan yang bertambah dari perusahaan itu bisa dijadikan dasar untuk menambah biaya dan sekaligus nanti menambah harganya. Ya, jadi cara-caranya bagaimana? Seperti salah satunya saya katakan tadi adalah bundling, ya, atau tarif untuk dua bagian. Kemudian penentuan harga yang sifatnya mengikat, ya, yaitu ya, penentuan harga yang sifatnya mengikat bagaimana? Nah, kalau sekarang ini, ya, aplikasi yang paling nyatanya itu adalah kalau saudara berbelanja di toko online. Ya, saya tidak mau menyebutkan merek, tapi kalau saudara lihat sebagian besar toko-toko online itu kan sifatnya menyediakan cara pembayaran yang khusus, ya. Kalau misalnya kan saya ambil contoh Shopee, ada namanya Shopee Pay, ya. Lazada ada namanya Lazada juga, dan kalau tidak salah ada juga menggunakan Dana. Yang saya mau katakan adalah begini, sifatnya mengikat adalah untuk produk-produk tertentu pada saat saudara mau beli, dipersyaratkan saudara harus bayarnya, kalau tadi Shopee, saudara harus bayarnya pakai Shopee Pay. Ya, saudara tidak bisa bayarnya pakai transfer atau apa segala macam. Ya, tujuannya apa ya? Tujuannya memang supaya keuntungannya itu ya bisa masuk langsung kepada perusahaan. Ya, jadi maksudnya apa? Saudara ya sebelum membeli barang sudah harus membeli kredit, dalam konteks kreditnya itu adalah nilai Shopee Pay-nya untuk dasar saudara nanti bisa berbelanja. Ya, memang saudara dapat barangnya, tetapi saudara kan tidak membayar berdasarkan uang yang saudara beli. Ya, dah itu dia Pak Niko materi kita untuk hari ini. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk materi praktek penentuan harga. Sampai di sini rekan-rekan mahasiswa, salam sehat, selamat pagi. Selamat pagi.